Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Kutacane di Kecamatan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Kutacane di Kecamatan Babu Salam, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh bobol. Narapidana dan tahanan yang selama ini mendekam di tempat tersebut berhamburan melarikan diri. Kejadian tersebut diduga terjadi menjelang waktu berbuka puasa. Terlihat para napi berhamburan keluar lapas ketika suasana lalu lintas di depan tersebut sedang ramai. Kepala Lapas kelas 2B Kutacane, Andi Hasim, mengatakan total napi dan tahanan yang melarikan diri dari Lapas kelas 2B Kutacane terkonfirmasi ada 52 orang. Jumlah warga binaan yang kembali ditangkap sebanyak 12 orang. Kantor PTPN 1 Regional 4 yang berada di Jalan Merak nomor 1 Surabaya digeledah penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri pada Rabu pagi. Penggeledahan tersebut diduga terkait tindak pidana korupsi revitalisasi dan modernisasi pabrik gula asam Bagus Situbondo milik PTPN 4. Ada sekitar 10 petugas dari tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri yang datang ke kantor tersebut. Kami hari ini hanya melakukan penggeledahan sesuai dengan yang diamanatkan oleh pimpinan kami untuk melakukan penggeledahan di PTPN terkait dengan efisiensi PG Asam Bagus yang dalam PTPN tahun 2015 sampai 2022. Tadi yang digeledah di mana aja? Di PTPN, semua ada lantai 2 sampai lantai 1. Oke, yang diamankan apa ini, Dan? Dokumen terkait ini. Berapa jumlahnya, Dan? Jumlahnya kami kurang lebih 6 pok. Oke, makasih ya. Oke, belum. Nanti. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menemukan dan menyita 109 item dokumen yang diletakkan di dalam 4 box. Namun sampai saat ini belum ada penetapan seorang tersangka. Kapolres Nonaktif Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman ditetapkan sebagai tersangka kasus tindakan pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Fajar melakukan pencabulan di salah satu kamar hotel di Kupang pada 11 Juni 2024. Ia memesan hotel menggunakan identitas SIM. Bahkan Fajar melakukan aksi bejatnya sambil memvideokan, hingga kemudian diunggah Fajar ke situs porno Australia. Polri dalam hal ini tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum dan tidak mentolerir segala bentuk pelanggaran, khususnya yang mencederai kehormatan dan nilai-nilai institusi Polri. Di Propam Polri terhadap perkara ini, setelah ada informasi dari Divhubinter, telah melakukan pengamanan khusus di Propam dimulai tanggal 24 Februari sampai dengan hari ini tanggal 13 Maret, sehingga 3 minggu di Propam Polri sudah bergerak menangani ini dengan melakukan langkah-langkah yang tadi disampaikan Pak Karupenmas. Karena ini menyangkut anak, sehingga kita harus betul-betul mendasari ketentuan yang berlaku. Fajar sebelumnya menghubungi temannya, seorang perempuan berinisial F, untuk menghadirkan anak di bawah umur ke kamarnya. Setelah disanggupi, Fajar membayar F sebesar 3 juta. Tercatat terdapat 4 korban kekerasan seksual yang dilakukan Fajar. 3 diantaranya merupakan anak di bawah umur dan 1 orang dewasa. Dari kasus ini, pihak kepolisian berhasil menyita beberapa barang bukti, diantaranya dastur anak, 1 VCD berisi video asusila yang dia buat dengan korbannya. Baik, kita bisa mulai. Pak, tunggu dulu, Pak. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mulai menjalani persidangan dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Ia didakwa telah melakukan perintangan penyidikan kasus ex-caleg PDIP Harun Masiku. Jaksa menguraikan ada 2 perbuatan Hasto yang dianggap sebagai perintangan penyidikan. Pertama, Hasto diduga meminta Harun Masiku merendam ponselnya. Perbuatan kedua, Hasto yang dianggap merintangi penyidikan terjadi pada Juni 2024 sebelum diperiksa sebagai saksi yang menitipkan ponselnya. Namun ketika ditanya penyidik KPK, Hasto mengaku tak punya ponsel.
Hasto juga didakwa bersama Donitri, Saiful Bahri, dan Harun Masiku menyuap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesar 600 juta. Dalam hal ini, Hasto menuding KPK telah melakukan kriminalisasi. Ia menyebut jika dirinya merupakan tahanan politik. Baik, terima kasih teman-teman pers dan seluruh masyarakat Indonesia atas perhatian yang diberikan di dalam persidangan ini. Saya telah mendengarkan dengan seksama, dengan cermat seluruh surat dakwaan yang tadi dibacakan oleh penuntut umum, dan dari situlah saya semakin meyakini bahwa ini adalah kriminalisasi hukum. Bahwa ini adalah pengungkapan suatu pokok perkara yang sudah inkrah, yang didaur ulang karena kepentingan politik di luarnya. Karena itulah saya mengikuti seluruh proses hukum ini dengan sebaik-baiknya. Karena kami percaya bahwa keadilan akan ditegakkan. Dan untuk itulah Republik Indonesia ini dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga yang luar biasa dari para pahlawan bangsa, rakyat yang tidak berdosa, yang menyerahkan nyawanya, semuanya demi untuk membangun suatu negara hukum. Tanpa adanya supremasi hukum, tanpa adanya suatu keadilan, dan ketika suatu proses hukum yang sudah inkrah bisa didaur ulang kembali, maka kita, Republik ini tidak akan berdiri kokoh. Jangankan untuk membangun, menghadirkan investor, ketika tidak ada supremasi hukum, semuanya akan menjadi sia-sia. Semoga ini menjadi suatu pelajaran yang terbaik, bahwa cita-cita menegakkan hukum yang berkeadilan adalah cita-cita seluruh anak bangsa kita. Terima kasih. Satyam Eva Acara. Saya kira itu dari saya. Terkait yang barusan Anda katakan orang yang Hasto dikriminalisasi oleh orang yang dianggap sebagai pengganggu. Tadi juga sebelum memulai sidang, Pak Hasto sempat menyampaikan, membacakan pesan Indonesia, intinya resumnya adalah dia dikriminalisasi hukum secara hukum dan dia tahanan politik. Ada tanggapan soal itu, Pak? Kapan dia mulai menulis dan siapa? Saya kira begini, beberapa waktu yang lalu ya, dia itu sudah dihubungi oleh sejumlah orang, merupakan petinggi dari lembaga politik. Permintaannya cuma satu, Mas Hasto itu mengundurkan diri dari kedudukan sebagai sekjen. Makanya ini yang dianggap kedudukan sebagai sekjen itulah yang dianggap ya, menjadi halangan terhadap orang-orang tertentu untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Apa yang dikatakan oleh orang ini? Kalau Mas Hasto tidak mengundurkan diri dalam waktu 1x24 jam, maka dia akan diperiksa. Ini saya kira Mas Hasto menyampaikan ini kepada kami bukan untuk berbohong. Saya ingat kemarin juga Deddy Sitorus juga menyampaikan hal yang sama, di mana dia dipanggil. Jadi sekali lagi ini harus. Selain itu, sebanyak 6 kader PDIP terlihat hadir di ruangan sidang memberi dukungan kepada Hasto. Mereka adalah Adian Napitupulu, Jarod Saiful Hidayat, Ahmad Basyarah, Deddy Sitorus, Guntur Romli, Seno Bagaskoro, dan Ciko Hakim. Usai sidang, Hasto sempat bertemu keluarga dan sejumlah kader PDIP.